satu supaya bisa lebih kencang lagi penampilannya di permukaan. Seperti contohnya, misalnya, walaupun Panji Gumilang itu diciduk, tetapi perayaan 17 Agustus di Al Jaitin itu tetap berjalan secara hikmat dan secara besar-besaran. Ini menunjukkan bahwa Al Jaitin itu nggak bisa dibungkamkan dengan menangkap Big Boss-nya. Ini satu contoh yang sangat bagus yang bisa kita ikuti. Halo. Yuk. Sambung lagi, lanjut. Ini mana nih Amerika nih pada diam semua, jadi pada pendiam semua, gimana nih? Waduh. Laporin jadi Pak Santi Amar tuh ya. Ya, Santi Amar lanjut. Laporin aja ke polisi tuh jadinya, nggak apa-apa. Pokoknya dilaporin. Itu namanya Yohana yang suka di channelnya HMC itu. Ya, orang ini. Ini Gregorius dulu nih. Nih, Judakan Alexis dulu nih, silakan. Oke, terima kasih Pak Paul. Oke, kalau dari saya... Judakan Alexis Galaxy Tab langsung ya. Oke, ya Pak. Nah, Indonesia ini sudah merdeka, seharusnya kita banyak belajar lah dari sejarah. Artinya begini, ketika sejarah itu mengajarkan kita segala sesuatu yang pahit, maka seharusnya kita bisa mengubah segala yang pahit itu menjadi manis, karena kita seharusnya memiliki solusi dan juga visi misi apa yang akan kita capai di masa depan. Nah, tetapi yang saya lihat saat ini Indonesia justru malah kembali ke masa lalu, ya, kembali ke zaman batu, terutama di zaman abad ke-6, abadnya orang-orang Islam di Timur Tengah. Ini yang saya khawatir. Mau sampai kapan begini? Kita sudah 78 tahun merdeka, tapi tidak ada prestasi apa-apa yang telah kita capai. Yang terpenting daripada kita adalah kita harus membangun semangat untuk mengejar prestasi di negeri ini, bukan hanya sekedar menghujat atau juga menjelek-jelekan agama lain. Itu saya kira ajarannya salah begitu. Nah, ketika kita melihat daripada negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju, seharusnya kita memahami apa saja langkah-langkah yang mereka lakukan agar mereka bisa menjadi seperti itu. Ya, bukan kita saling menghujat, menjelek-jelekan negara lain begitu. Indonesia ini terlalu banyak saya kira ya, begitu bukannya belajar tapi malah terlalu banyak nyari negatifnya aja. Nah, itu yang saya pikir perlu diperbaiki supaya kedepannya kita jauh lebih baik. Nah, terkait masalah penistaan agama, kalau yang menghujat agama Kristen ini, saya pikir dia tidak mungkin masuk penjara Pak Paul, karena ada banyak sekali hal. Yang pertama, saya bisa katakan, kenapa dia tidak masuk penjara? Karena agama. Secara agama memang Islam itu, ini kita ngomong apa adanya deh. Memang Islam itu kan dinomor-satukan di Indonesia saat ini. Jadi ketika si wanita-wanita ini menghina, saya yakin 100% ya, jaminan bahwa dia tidak akan dipenjara. Percaya sama saya. Ini sudah banyak sekali kejadian sepanjang sejarah kita melihat sering terjadi, namun tidak ada satupun yang ditegakkan hukumnya. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang lain, kita bisa melihat juga dari seperti contohnya Yahya Wahloni, bahkan sampai ke segala sesuatu lah ulama. Kita lihat Felix Xiao juga sampai sekarang nggak dipenjara kan, meskipun dia menjebloskan ajaran radikal. Nah, yang begini-begini, ini yang perlu sekali kita perhatikan, karena sudah ada di depan mata. Tahun depan adalah tahun terakhir kita melihat Indonesia menjadi Pancasila. Jika kita tidak memiliki action, yang akan terjadi adalah negara kita bubar. Mending kalau bubar, kalau perang, itu lebih mengkhawatirkan. Nah, itu sekian dari saya. Lanjut Pak Galaxy Tab. Alright, shalom Pak Paul dan kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian. Jadi memang pergulatan kita ini akan terus berlangsung bukan cuma 12 babak, tetapi mungkin lebih daripada itu. Jadi perlu kita tata kembali acara daripada kegiatan kita secara menyeluruh. Jadi misalnya untuk meneruskan kiprah Galarua di belantika politik nasional ini harus terus kita giatkan akselerasinya dari gigi 2 masuk gigi 1 supaya bisa lebih kencang lagi
penampilannya di permukaan. Seperti contohnya, misalnya, walaupun Panji Gumilang itu diciduk, tetapi perayaan 17 Agustus di Al-Zaitun itu tetap berjalan secara hikmat dan secara besar-besaran. Ini menunjukkan bahwa Al-Zaitun itu nggak bisa dibungkamkan dengan menangkap big boss-nya itu. Ini satu contoh yang sangat bagus yang bisa kita ikuti untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan di dalam jadwal kegiatan kita yang selanjutnya ke depannya. Jadi sepertinya kalau Galarua ini sudah berdiri secara kokoh, maka kerjasama lokal itu harus perlu kita tingkatkan supaya jaringan itu bisa berfungsi secara luas. Jadi misalnya di bagian barat, di sebelah utaranya, coba dikoordinasikan kelanjutan daripada pendekatan-pendekatan yang sudah diadakan dengan misalnya Batak Bersatu dan yang sejenisnya dari kelompok Mentawai dan kelompok Nias. Ini kantong-kantong Kristen yang sudah punya basis yang kuat, tetapi perlu disatukan derap langkah mereka itu dengan kita, sehingga networking itu berjalan seperti sebagaimana seharusnya dan semestinya, sehingga nggak perlu semua itu pakai seragam Galarua, tapi masing-masing dengan identitas lokalnya itu sudah kita masukkan di dalam jaringan nasional Galarua itu. Di Sulawesi, di pasukan Permesta Sulutnya itu, Bung Teddy mengkoordinasikan semua orang-orang kita di sana. Demikian juga di Maluku dengan Pak Beta Maluku yang punya pasukannya di sana, mantan-mantan RMS yang ada di Belanda kita manfaatkan. Jadi semua pasukan Ambon di Belanda itu kita giatkan supaya suaranya bukan saja dari Amerika, tetapi juga dari Belanda, dari golongan-golongan orang-orang yang sudah cukup lama bergerak dan punya pikiran yang lebih luas di sana. Semua Dames en Heren, Lopen zonder Kleren, Van Holland, itu semuanya harus disiapkan. Itu yang dari luarnya. Demikian juga dari Inggris, dari Jerman, dan lain-lainnya, itu harus dimanfaatkan. Seperti juga di Bali. Itu banyak orang-orang Bali yang cuma bungkem saja, itu perlu kita selenger supaya motornya hidup dan bisa bergerak dan manfaatkan dengan gerakan-gerakan lokalnya, subak ataukah apa gitu yang mereka sudah lakukan selama ini. Kita adakan pendekatan dari Galarua secara formil, mengadakan hubungan silaturahmi dan kemudian ditingkatkan dengan bagaimana menyatukan derap langkah kita supaya mereka juga merasa belong to our network. Ini penting. Networking ini penting. Karena dari networking itulah kita bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai satu kekuatan di tingkat nasional yang bisa mengimbangi penindasan yang sedang berlaku di Indonesia ini. Dan perlu akan kita tingkatkan dengan kerjasama dari luar. Misalnya, kalau ada kegiatan yang mau kita kembangkan secara nasional, maka dari Sumatera Utara sampai kepada Maluku, Papua, NTT, Minahasa, dan seterusnya itu bisa menyuarakan gema daripada gerakan Galarua ini. Ini yang perlu kita sadari dan perlu kita tingkatkan supaya kita bisa menduduki satu tempat yang menjadi perhatian dan menjadi perhitungan dari pemerintah yang mau dimonopoli secara sewenang-wenang dengan segala macam tipu muslihat, fatwa dan segala macamnya. Ini harus kita sadari dan perlu kita organisasikan secara betul-betul profesional sehingga kalau kita mau masukkan duit dari luar itu ada penampungannya yang bisa disebarkan secara jelas dan merata, karena kekuatan
finansial dari dalam ini belum kuat, harus kita terjunkan. Timpuk pakai duit dari luar sehingga bisa motornya ini berjalan. Baru yang selanjutnya di lokal itu mulai menginventarisasikan kekuatan-kekuatan finansial maupun kekuatan-kekuatan solidaritas nasional setempat yang bisa kita manfaatkan supaya kalau nyanyi itu semua nadanya sama. Jangan satu pakai nada 1 dan 2 dan 3 kemudian ada yang suara 7 kan jadi fals jadinya gerakannya itu. Jadi ini sekali lagi penting, merupakan satu tugas berat daripada Pak Ketua Galarua ini supaya bisa mengkoordinasikan satu persatu. Nggak apa-apa, mulai saja dengan Batak Bersatu, mulai saja dengan Permesta, mulai saja dengan gerakan Subak di Bali, dan seterusnya. Ini masing-masing kita punya jurusan-jurusan dan homework, pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, supaya kita bisa berdirinya kokoh. Karena kalau cuma kita berkuar-kuar dari satu corong saja, itu beda kekuatannya. Kalau kita kuar-kuar dari 12 corong yang punya nada yang sama. Kira-kira begitulah Pak, merupakan satu concern yang mau saya bawakan supaya kita tindak lanjuti di dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih.